Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Sari. Saya dari kelas PPKNB 2019. Di sini saya akan memenuhi tugas proyek pendidikan Pancasila. Dosen pengampu Bapak Arif Wahyudi SHMH. Di sini judul dari proyek saya yaitu hilangnya hak pejalan kaki di zebra cross Jalan Narumonda, Pematang Siantar. Baiklah, di sini saya akan memaparkan proyek saya. Zebra cross adalah fasilitas umum yang ada di jalan raya. Semua elemen masyarakat di Indonesia wajib membuat, menjaga, merawat, dan mengawasi fasilitas tersebut. Dan kegiatan masyarakat pada umumnya menggunakan kendaraan, merasa acuh dan bertindak masa bodoh, serta tidak peduli terhadap hak atas pejalan kaki. Sementara terlihat diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap penyelenggara jalan nasional, provinsi, kabupaten atau kota wajib melaksanakan amanah menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki sesuai dengan norma standar pedoman kriteria atau NSPK yang berlaku. Jelas bahwa dalam undang-undang tersebut terdapat hak-hak atau dasar pejalan kaki dalam penggunaan zebra cross tersebut di Jalan Narumonda, Pematang Siantar. Zebra cross hanya memiliki satu jenis fungsi, yaitu memberikan prioritas kepada orang yang melaluinya untuk menyeberang dan selamat. Jadi, pengendara mobil, motor, dan lainnya seharusnya berhati-hati untuk memberi kesempatan kepada pejalan kaki yang mau menyeberang jalan. Fungsi tunggal ini tentu saja dapat dipandangkan dengan fungsi lampu lalu lintas yang menyala merah saat kendaraan berhenti dan kendaraan berjalan, dan juga fungsi dari suatu lalu lintas kepolisian untuk melakukan pengaturan terhadap lalu lintas agar keselamatan berlalu lintas tetap terjaga setiap harinya. Akan tetapi pada kenyataannya banyak pengguna kendaraan yang tidak kesadaran hukumnya masih rendah akan menggunakan zebra cross. Hak dan kewajiban pejalan kaki. Semua pejalan kaki memiliki hak ketersediaan fasilitas pendukung berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lainnya. Mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan juga termasuk hak pejalan kaki. Apabila fasilitas sebagaimana dimaksud di atas belum tersedia, maka pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan dirinya. Semua pejalan kaki diperuntukkan wajib menggunakan bagian jalan yang paling tepi dan menyeberang di tempat yang telah ditentukan. Apabila tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan, maka pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Selanjutnya, kesadaran hukum masyarakat dalam penggunaan zebra cross di Kota Pematang Siantar sangat tinggi. Sejalan dengan hal tersebut, terlihat perilaku para pejalan kaki yang bertambah kacau ketika berada di jalan. Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran etika dan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Bahwa apabila hendak diadakan pengelolaan antara individu-individu sebagai anggota masyarakat dan individu-individu sebagai pejabat hukum, maka di dalam setiap masyarakat akan terdapat kesadaran hukum yang warga masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di mana dikatakan dengan jelas dalam pasal 132 ayat 1 poin B bahwa pejalan kaki wajib menyeberang di tempat yang telah ditentukan. Realita dalam masyarakat menunjukkan kesadaran hukum berlalu lintas masih tipis. Hal ini nampak pada pemakaian jalan di Jalan Narumonda, Pematang Siantar, yang sering melakukan pelanggaran baik disengaja maupun tidak disengaja karena kelalaian. Pengendara kendaraan bermotor begitu saja tancap gas walaupun melihat lampu kuning menyala yang seharusnya ia mengurangi kecepatan.
tidak menggunakan helm saat mengendara sepeda motor dan mengendara sepeda motor ataupun mobil dengan tidak memberi kesempatan kepada penyeberang jalan atau pejalan kaki dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan solusi dari permasalahan tersebut. Satu, yaitu sanksi pelanggaran. Adapun sanksi bagi pelanggar yang telah mempergunakan atau merusak fasilitas bagi pejalan, yaitu A. Mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda, maka pidana kurang paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. B. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan pengamatan penggunaan jalan, di mana bagi pelanggar akan dijatuhi pidana kurang paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Yang ketiga, yaitu merusak dengan sengaja rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan sehingga tidak dapat berfungsi lagi, maka pelanggar akan dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp50 juta. Dan yang solusi kedua, yaitu dalam meningkatkan tertib lalu lintas bagi pengguna kendaraan bermotor di Jalan Harumonda, Pematang Siantar. Polisi lalu lintas melakukan sosialisasi dan penyuluhan berupa pemberian informasi mengenai pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas dan memberikan hak-hak pejalan kaki dalam meningkatkan fasilitas zebra cross. Pengendalian lalu lintas dilakukan untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kelancaran berlalu lintas di jalan umum, dan tugas itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum. Dalam pasal 12 huruf G, polisi lalu lintas juga berkewajiban memberikan pendidikan lalu lintas kepada masyarakat, termasuk pada siswa. Jadi, dengan itu polisi lalu lintas berperan penting dalam mengupayakan terjadinya keamanan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Dan pasal 1 ayat 32 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur, sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh polisi lalu lintas disebut sebagai pola primitif, yaitu dengan cara memberikan informasi kepada seluruh masyarakat. Kegiatan ini disebut juga sebagai pendidikan lalu lintas kepada masyarakat, yang merupakan usaha dalam membimbing, mengarahkan, mendidik masyarakat untuk dapat memahami ketentuan-ketentuan dalam peraturan lalu lintas. Dengan begitu, masyarakat akan mengerti rambu-rambu lalu lintas dan tidak merenggut hak pejalan kaki dengan tidak berhenti di zebra cross. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.